Ya, salam saudara sekalian, bersyukur untuk hari ini kita bisa ketemu lagi. Dan hari ini kita akan bahas sebuah materi yang menarik, yaitu terkait dengan cara menyampaikan khotbah. Nah, ilmu itu biasa disebut dengan homiletika. Jadi ada itu homiletika. Nah, jadi hari ini kita akan belajar dan kita akan memahami tentang ya cara menyampaikan atau menyiapkan khotbah. Dan secara khusus untuk materi kita yang kita bahas adalah khotbah expository preaching ya. Jadi kita akan lihat terkait dengan cara menyiapkan materi khotbah expository, demikian juga untuk cara menyampaikan dari khotbah expository. Ya, mari kita akan lihat bahwa menjadi sebuah tugas bagi setiap orang Kristen itu ialah menyampaikan kebenaran. Dan salah satu cara untuk menyampaikan kebenaran itu adalah dengan cara berkhotbah. Ya, itu menjadi sebuah cara untuk kita bisa menyampaikan sebuah kebenaran. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal yang pasal yang keempat ayat 2, di sana dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, dari ayat ini kita lihat ada sebuah perintah yang diberikan oleh Rasul Paulus, yaitu beritakanlah firman. Kata beritakanlah ini menarik karena ini adalah bentuknya perintah supaya Timotius memberitakan. Apa yang diberitakan? Kebenaran firman, ya, kebenaran firman yang harus diberitakan dalam situasi dan kondisi apapun, baik ya di sini atau tidak baik waktunya. Jadi ini menjadi sebuah tanggung jawab kita orang-orang percaya. Nah, kita akan kembali ke topik yaitu khotbah. Nah, bagaimana agar kita dapat berkhotbah dengan baik? Ya, bagaimana kita dapat berkhotbah dengan baik? Untuk itu memang kita perlu memahami dua hal yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti. Yang pertama itu yaitu bagaimana kita mempersiapkan isi dari khotbah, materi yang akan kita sampaikan. Lalu yang kedua yaitu bagaimana kita menyampaikan materi dari khotbah itu. Ini dua hal yang penting yang sebenarnya semuanya saling terkait ya, antara satu dengan yang lain. Ya, pentingnya kita mempersiapkan isi khotbah yang baik, demikian juga pentingnya kita untuk mempelajari teknik-teknik penyampaian khotbah sehingga khotbah yang kita sampaikan ini mudah dipahami dan dimengerti. Nah, inilah yang nanti kita akan bahas dalam materi kita ini, yaitu kita akan belajar tentang teknik menggali dan menyiapkan isi khotbah. Lalu yang kedua adalah teknik untuk menyampaikan isi khotbah. Ya, sebelum kita jauh ke sana, kita akan lihat dulu tentang tiang khotbah ekspositori ya. Nah, khotbah yang berhasil. Bagaimana kita dapat membuat khotbah yang kita sampaikan itu bisa baik dan benar? Bagaimana khotbah kita itu akhirnya bisa dipahami dan dimengerti? Nah, terkait dengan bagian itu, nah di sini ada namanya 8 tiang khotbah yang harus kita pahami. Tiang khotbah ini merupakan unsur penting dalam membuat khotbah supaya khotbah dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh pengkhotbah. Jadi kita harus paham 8 tiang khotbah ekspositori. Jadi kalau rumah itu ada tiangnya, ini khotbah ini juga harus ada tiangnya. Nah, itu yang menyangga rumah itu sehingga rumah itu berdiri dengan kokoh. Bagaimana khotbah kita itu bisa baik dan benar dalam konteks ini ya, ada 8 tiang khotbah. Yang pertama, khotbah harus disampaikan dengan kuasa Roh Kudus. Ya,
ini menjadi sesuatu yang penting, yang pertama ditekankan. Pentingnya kuasa Roh Kudus dalam khotbah. Ada 4 sebab mengapa kita harus menyampaikan khotbah dengan kuasa Roh Kudus. Ada 4. Pertama, betapapun pintarnya manusia, baik pada zaman dulu, zaman sekarang, ya kita itu masih orang yang berdosa, orang yang buta secara rohani, yang membutuhkan kuasa daripada Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus. Setiap kita orang percaya, walaupun ya sudah dijamah Tuhan, masih membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Ya, kita dalam hidup kita, dalam pelayanan kita butuh kuasa Roh Kudus. Bagaimanapun, baik sebuah khotbah, hanya Roh Kudus yang mampu membuka hati, kekerasan hati manusia, dan ia bisa ya. Ini memang Roh Kudus yang membuka, menyiapkan. Jadi kalau kita menyiapkan tanah untuk ditanami, itu perlu dicangkul, dipupuk, dicangkul terlebih dulu ya, disiapkan. Roh Kudus akan bekerja sehingga akhirnya orang yang mendengar khotbah itu bisa insaf dari dosanya. Yang keempat itu orang yang dipakai Allah, ya dalam kesaksian BB dan semuanya, mereka memang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi poin yang pertama ini untuk tiang khotbah itu tentang pentingnya kuasa Roh Kudus ya. Lalu yang kedua, ya dasar dari khotbah kita adalah Alkitab. Nah, jadi ini menjadi sesuatu yang penting. Kita berkhotbah bukan khotbah hanya sekedar kesaksian hidup, tetapi bagaimana kita itu menyampaikan kebenaran firman, dan kebenaran firman itu didasarkan pada seluruh Alkitab. Jadi tidak boleh juga bertentangan dengan isi kitab lainnya ya. Jadi dasar yang kita sampaikan itu adalah firman Tuhan. Yang ketiga, sebuah khotbah harus disampaikan dengan penyampaian yang kuat. Ya, ini terkait dengan teknik dalam hal menyampaikan khotbah. Nah, mengapa demikian? Penyampaian yang kuat akan menyelamatkan khotbah yang lemah isinya, dan pengkhotbah yang berhasil selalu memakai penyampaian yang kuat. Yang keempat, yaitu sebuah khotbah harus dibuat semenarik mungkin. Nah, mengapa sebuah khotbah harus dibuat semenarik mungkin? Kalau khotbah tidak menarik, mereka yang mengikuti kebaktian atau yang mendengar tidak akan mendengarkan. Jikalau khotbah tidak menarik, pengkhotbah kurang efisien. Ya, jadi memang kita harus membuat sebuah khotbah itu harus dibuat semenarik mungkin. Lalu yang kelima, sebuah khotbah harus ditujukan untuk mendorong kemauan pendengar. Artinya bahwa khotbah harus sungguh-sungguh mendorong kepada pendengar untuk bisa melakukan khotbah itu dan menerapkannya di dalam kehidupannya. Nah, pikiran dan perasaan merupakan 2 kendaraan yang dipakai pengkhotbah untuk membawa khotbahnya kepada kemauan dari pendengar itu sendiri. Yang keenam, sebuah khotbah harus disertai dengan tugas pendengar. Ya, biasanya di dalam expository preaching itu setelah kesimpulan itu biasanya ada tugas pendengar. Ya, apa itu tugas pendengar? Tugas pendengar adalah kegiatan praktek yang berhubungan erat dengan tema dan yang akan dikerjakan oleh pendengar yang menanggapi undangan khotbah. Ya, seperti itu. Yang ketujuh, sebuah khotbah harus didukung dengan doa. Ya, harus dilandasi doa. Mengapa harus didukung dengan doa? Agar hati pendengar dipersiapkan untuk menerima firman. Yang kedua, agar firman Tuhan disampaikan tidak dicuri iblis. Ya, sebelum betul-betul ditanam dalam hati pendengarnya. Yang terakhir, yaitu sebuah khotbah harus didukung oleh kehidupan suci pengkhotbahnya. Ya, mengapa demikian? Ya, karena memang pada prinsipnya Tuhan ingin setiap pelayan harus memiliki hidup yang suci. Allah yang suci menginginkan kita juga suci. Lalu yang kedua, kelakuan dan kehidupan yang baik dapat menguatkan, ya dapat menjadi menguatkan pengaruh khotbah itu sendiri. Ya, saya rasa ini yang saya bisa sampaikan dulu untuk video pertama. Ya, kita sudah belajar tentang pendahuluan, lalu 8 tiang khotbah yang harus kita kuasai.
Nanti di video berikutnya kita akan belajar tentang jenis khotbah. Ya, seperti itu. Ya, saya rasa ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.